Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda, berjumpa kembali dengan channel Bidan Yuyun Anissa. Di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang KB implan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi berikut ini. KB implan merupakan salah satu jenis kontrasepsi yang berupa batang kecil fleksibel. Proses pemasangannya dengan cara memasukkan batang fleksibel ini ke bawah kulit bagian lengan atas. Cara kerjanya, setelah terpasang, nanti alat ini akan melepaskan hormon progestin ke dalam aliran darah untuk mencegah kehamilan. Hormon tersebut mampu mencegah ovarium untuk melepaskan sel telur atau ovulasi. Progestin juga mampu mengentalkan lendir pada leher rahim, sehingga sperma sulit untuk mencapai sel telur. Hormon juga dapat menipiskan lapisan rahim, sehingga sel telur yang telah dibuahi sperma sulit untuk menempel di dinding rahim. Efektivitas pemakaian KB implan dengan pemasangan yang benar memberikan tingkat efektivitas sampai 99%, yang artinya efek ini dapat bertahan sampai setidaknya 3 atau 5 tahun. Jenis-jenis KB implan yang pertama, Norplan adalah sistem susu KB yang terdiri dari 6 batang dan merupakan implan KB generasi pertama. Norplan efektif digunakan 5 tahun. Untuk tipe ini sudah tidak diproduksi lagi sebab jumlah batang yang terlalu banyak. Yang kedua, Sino Implan 2 merupakan sistem susu KB atau KB implan dengan 2 batang. Tipe ini efektif digunakan selama 4 hingga 5 tahun. Yang ketiga, Jadele. KB implan atau susu KB yang satu ini diproduksi oleh swasta dan dijual secara luas di seluruh dunia. Jadele terdiri dari 2 batang dan efektif digunakan selama 5 tahun. Nah, yang keempat itu ada Implanon. Implanon sama seperti Jadele, cuma yang membedakan di sini adalah jumlah batangnya. Pada tipe ini hanya terdiri dari 1 batang. Efektifnya selama 3 tahun. Yang kelima, Nexplanon. Tipe ini merupakan generasi yang paling mutakhir karena merupakan KB implan yang dilengkapi radiopak untuk memudahkan tenaga medis dalam melacak dan mengeluarkan implan. Sama dengan Implanon, efektif digunakan selama 3 tahun. Untuk kelebihan KB implan yaitu yang pertama, praktis untuk digunakan. Yang kedua, efektif mencegah kehamilan. Yang ketiga, harganya tergolong murah. Yang keempat, aman untuk ibu menyusui. Lalu kekurangan KB implan. Yang pertama, menimbulkan efek samping. Kedua, tidak melindungi dari penyakit menular seksual. Dan ketiga, tidak semua orang cocok dengan menggunakan KB implan. Proses pemasangan KB implan. Proses pemasangan KB implan akan dimulai dengan penyuntikan bius lokal pada bagian bawah lengan atas. Lalu, dokter atau bidan akan memasukkan KB implan dengan menggunakan alat khusus. Setelah proses pemasangan KB implan selesai, dokter atau bidan akan memasang perban pada lokasi pemasangan KB tersebut. Perban biasanya boleh dilepas setelah beberapa hari. Proses pelepasan KB implan. Setelah 3 tahun atau sampai 5 tahun setelah digunakan, Anda perlu kembali kontrol ke dokter untuk melepas KB implan. Dalam proses pelepasannya, dokter akan menyuntikkan bius lokal pada daerah lengan terlebih dahulu. Setelah itu, dokter akan membuat sayatan kecil pada kulit Anda dan mencari KB susuk yang telah terpasang. Saat KB implan ditemukan, dokter akan mengambil KB susuk tersebut menggunakan pinset atau penjepit. Setelah berhasil dikeluarkan, dokter akan menutup luka sayatan menggunakan perban. Lalu, kapan pemasangan implan dilakukan? Yang pertama, setelah melahirkan. Kedua, usai keguguran. Ketiga, saat mengalami masalah menstruasi. Atau yang terakhir, bisa kapan saja. Artinya, kamu tidak harus menunggu hingga periode tertentu untuk pemasangan alat kontrasepsi ini. Efek samping KB implan. Yang pertama, nyeri dan bengkak pada kulit di sekitar implan yang ditanam. Kedua, pola menstruasi yang tidak teratur. Ketiga, perubahan suasana hati, kenaikan berat badan. Dan keempat, nyeri payudara. Yang kelima, jerawat. Yang keenam, nyeri perut. Dan yang ketujuh, sakit kepala. Demikianlah materi KB implan yang telah saya uraikan. Semoga bermanfaat untuk bunda-bunda semua di rumah ya, untuk memilih dalam pemasangan KB apa yang cocok untuk bunda-bunda di rumah.
Dan jangan lupa untuk di like, komen, share, dan subscribe ya agar channel ini terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.